Halo semua, pada video ini saya ditangkap oleh Bang Abdul. Abdul siapa namanya Bang? Abdul Bakar Abu. Oh iya, saya ditangkap oleh Bang Abdul Bakar Abu. Karena apa Bang? Karena penistaan agama. Nah, kita tidak ingin hal ini terjadi, tetapi ada kemungkinan hal ini tidak bisa kita hindari. Karena Yesus sendiri berkata di dalam Matius 10 ayat 16-25, Markus 13 ayat 9-13, Lukas 21 ayat 12-17, bahwa kita akan dibenci, ditangkap, dan dianiaya oleh karena Yesus. Bahkan Matius 26 ayat 65-66 mencatat bahwa Yesus sendiri ditangkap dan dibunuh karena pasal penistaan agama. Tetapi Yesus mengajarkan kita untuk melihat peristiwa ini sebagai kesempatan untuk bersaksi di depan para pembesar. Yesus bahkan berkata di dalam Matius 5 ayat 10-12, "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, karena merekalah yang memiliki kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku orang mencela, menganiaya, dan memfitnah kamu dengan dusta. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab seperti itulah para nabi sebelum kamu telah dianiaya." Nah, walaupun demikian, bukan berarti kita harus menjadi orang bodoh yang mencari-cari masalah dan perkara atau sengaja menyodorkan diri supaya ditangkap. Hal ini juga bukan berarti kita boleh berbuat seenak jidat, melakukan kejahatan atau mengeluarkan caci maki, kata-kata kasar, kata-kata kotor, dan lainnya. Kita harus tetap tidak melakukan kesalahan atau kejahatan. Jadi pada video ini, kita akan belajar tentang hal ini lebih lanjut. Apa yang dianggap menista agama, bagaimana caranya untuk tidak menista agama, bagaimana caranya agar tidak ditangkap, apa yang harus dipersiapkan sebelum ditangkap, bagaimana aturan main penangkapan, dan bagaimana cara kita menghadapi proses penyidikan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua, terutama untuk para apologet Kristen. Oke, kita mulai aja ya. Nah, kita semua tahu bahwa hukum penistaan agama tajam ke minoritas dan tumpul ke mayoritas. Hal ini terjadi karena memang tidak ada definisi yang jelas tentang penistaan agama. Semua orang dan agama bisa mempunyai batasan yang berbeda. Oleh karena itu, hukum ini bersifat delik aduan. Sederhananya, kalau tidak ada yang mengadukan kamu, maka kamu tidak menista agama. Kalau ada yang mengadukan kamu, maka kemungkinan kamu menista agama. Jadi, supaya kamu tidak terjerat pasal penistaan agama, jangan sampai ada yang mengadukan kamu. Apalagi sampai segerombolan massa datang untuk main hakim sendiri. Ini memang terkesan tidak adil, tetapi itulah kenyataannya. Dan kita yang Kristen seharusnya sudah tahu bahwa hal itu persis yang terjadi kepada Yesus. Dia ditangkap oleh massa, lalu diserahkan kepada pemerintah untuk dihukum. Pontius Pilatus sampai cuci tangan untuk berkata bahwa ini bukan kemauan saya. Saya tidak menemukan kesalahan pada orang ini, tetapi saya menghukum orang ini karena tekanan massa. Nah, dari Matius 21 ayat 46, Markus 12 ayat 12, Lukas 20 ayat 19, dan banyak ayat di Yohanes, kita tahu bahwa usaha untuk menangkap Yesus bukan hanya satu kali, tetapi berkali-kali. Ada kalanya mereka tidak berani untuk melakukannya karena mereka takut kepada orang banyak yang menghormati Yesus. Jadi, dari sini kita bisa belajar bahwa apa yang harus kita lakukan adalah memenangkan hati masyarakat, bukan memenangkan debat. Kita harus membawa dampak perubahan yang baik dan terasa bagi lingkungan kita. Tetapi, kita jangan berpikir bahwa jika kita baik ke masyarakat, maka mereka pasti menerima kita dan kita pasti aman. Itu sebabnya, Yesus berkata di dalam Matius 10 ayat 23, "Jika mereka menganiaya kamu di kota yang satu, larilah ke kota yang lain." Artinya, kalau kamu sudah melihat gelagat bahwa ada orang-orang yang mau menangkap kamu karena penistaan agama, segera pergi dari tempat itu. Kamu tidak perlu mempertahankan diri atau melawan mereka, karena itu tidak akan berhasil.
dan Yesus pun tidak mengajarkan atau mencontohkan begitu. Berkali-kali para agamawan berusaha menangkap Yesus dan Yesus pergi meninggalkan mereka. Nah, saya setuju bahwa kita sebaiknya tidak usah membicarakan agama lain. Lebih baik kita fokus memberitakan Injil aja. Tetapi kita perlu tahu bahwa hal itu tidak menjamin apa-apa, dan ada kalanya kita tidak bisa menghindari pembahasan lintas agama. Ada kalanya kita terpaksa harus membahas agama lain dan pola pikir mereka. Ada kalanya kita tidak bisa mengabaikan dan harus mengkritisi mereka. Jadi, salah satu hal yang harus kita pelajari adalah bagaimana cara berbicara kepada mereka. Maksudnya begini, memberikan orang hadiah berupa kue adalah sesuatu yang baik. Tetapi, jika kita memberikannya dengan cara menempelkannya ke wajah, itu namanya ngajakin berantem. Jadi, dengan mempelajari bagaimana cara untuk berbicara dengan baik kepada mereka, kita menghindari masalah yang tidak perlu. Nah, ada dua hal penting yang harus kita ingat dalam berbicara dengan mereka. Yang pertama adalah jangan menggunakan sumber yang tidak otentik. Mereka suka untuk menggunakan sumber-sumber palsu seperti Injil Barnabas untuk menyerang kita. Tetapi kita tidak boleh melakukan hal seperti itu. Mereka suka untuk memfitnah dan berbohong, tetapi kita tidak boleh melakukan hal-hal itu. Yang kedua adalah sebisa mungkin tidak mengeluarkan pernyataan, tetapi mengeluarkan pertanyaan. Mereka suka mengeluarkan pernyataan-pernyataan dan caci maki sampai membuat kita emosi. Tetapi kita tidak boleh terpancing emosi balik mengeluarkan pernyataan dan mencaci maki mereka. Sebaliknya, kita harus sabar dan mengolah kata-kata, sehingga kita cerdik seperti ular tetapi tulus seperti merpati. Contohnya, misalnya mereka menuduh Yesus mengajarkan untuk membunuh orang. Kita tidak perlu marah, tetapi kita bisa tanyakan apa buktinya. Setelah itu, kita bisa memberikan penjelasan dan bukti-bukti bahwa Yesus tidak seperti yang mereka tuduh. Kita bisa berhenti sampai di situ, tetapi kita juga bisa menyerang balik menggunakan ukuran yang mereka pakai. Caranya adalah memberikan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa merekalah yang melakukan hal itu. Tetapi, kita jangan memberikan bukti-bukti dengan menggunakan pernyataan, seperti Nabi kamulah yang sebenarnya menyuruh untuk membunuh orang. Gunakan pertanyaan. Berdasarkan bukti-bukti ini, menurut kamu, bukankah sebenarnya Nabi kamu yang menyuruh untuk membunuh orang? Dengan demikian, mereka tidak punya dasar untuk berkata bahwa kita menista agama mereka. Karena kita tidak memfitnah, tidak berbohong, tidak mencaci maki, dan bahkan tidak membuat pernyataan. Kita hanya memberikan data dan bertanya. Sampai di sini cukup jelas ya? Nah, walaupun begitu, bukan berarti kita akan terbebas dari ancaman pasal penistaan agama. Karena, seperti yang saya katakan di awal, penistaan agama adalah delik aduan, dan tidak ada definisi yang jelas. Jika mereka mengadukan bahwa kamu menista agama, apalagi ditambah tekanan massa, maka kamu bisa ditangkap. Masalah kamu benar-benar menista agama atau tidak akan dibuktikan di persidangan. Kita harus selalu ingat bahwa kita adalah domba di tengah-tengah serigala yang siap menerkam kita jika kita lengah. Bagi mereka, bukan masalah benar atau salah, tetapi masalah menang atau kalah, masalah senang atau tidak senang. Mereka merasa senang jika mereka menang, dan mereka merasa tidak senang jika mereka kalah. Bagi mereka, kebenaran adalah jika mereka menang, dan kesalahan adalah jika mereka kalah. Oleh karena itu, kita tetap harus bersiap-siap atas segala ancaman yang bisa terjadi supaya kita tidak menjadi korban mereka. Salah satu hal yang perlu kita ingat dan kita jaga adalah orang-orang yang kita kasihi. Contohnya keluarga dan teman-teman kita. Kita mungkin tidak masalah jika kita harus berhadapan dengan massa, tetapi keluarga dan teman-teman kita masalah. Oleh karena itu, kita harus melindungi mereka dengan cara jangan sampai kita kena.
Salah satunya adalah dengan menyembunyikan identitas bagi teman-teman yang berapologetika di dunia maya. Kita harus mengurangi musuh dan perbanyak sahabat, tetapi kita harus sangat selektif dalam memilih orang-orang yang kita percaya, supaya walaupun kita kena, kita sudah punya orang-orang kepercayaan yang bisa melindungi mereka. Kita bisa lihat contohnya, ketika Yesus disalib, dia berkata kepada murid yang dikasihinya, "Inilah ibumu." Jadi, buat teman-teman seiman semuanya, terutama teman-teman yang melakukan penginjilan atau berapologetika, jangan bego dan mengira bahwa segalanya akan aman tentram. Bersiap-siaplah untuk menghadapi skenario terburuk. Karena Yesus sudah memberikan peringatan bahwa kita akan dianiaya dan sudah memberikan teladan bagaimana cara menghadapinya. Jelas ya? Nah, sekarang kita akan masuk ke skenario jika kita ditangkap. Apa hak-hak kita, apa yang harus kita jawab, dan apa yang jangan kita jawab. Nah, hal pertama yang perlu kita tahu adalah jika kita kena kasus penistaan agama, itu berarti ada orang yang mengadukan kita. Jika kita kena, biasanya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah panggilan, yang kedua adalah penjemputan. Jika dipanggil, biasanya di dalam surat panggilan terdapat uraian singkat mengenai peristiwa pidana dan ancamannya jika tidak datang atau memberikan keterangan bohong. Jika dijemput, itu kemungkinan karena penyidik melihat atau mendengar informasi bahwa kita akan diamuk massa atau dibunuh. Jadi, mereka menggunakan istilah diamankan. Yang menarik adalah, penjemputan biasanya dilakukan pada malam hari, seperti Yesus ditangkap pada malam hari. Mungkin untuk menghindari perlawanan dan lain-lain, karena biasanya pada malam hari, orang-orang sudah lelah. Jadi, jika kita sampai tertangkap, kita tidak perlu mengkhawatirkan diri kita sendiri. Yang perlu kita khawatirkan adalah keluarga kita. Oleh sebab itu, sebelum kita pergi, kita bisa minta izin untuk langsung menghubungi orang yang kita percaya untuk menjaga keluarga kita. Minta orang yang kita percaya itu untuk mengajak keluarga kita pergi sementara supaya terhindar dari penganiayaan yang bisa terjadi kepada mereka oleh amukan massa. Salah satu hal yang biasanya terjadi adalah ada oknum-oknum yang berusaha menghubungi keluarga kita untuk menawarkan jasa, bayar sekian supaya kita dibebaskan. Itu adalah penipuan. Kita tidak akan keluar walaupun kita bayar. Itu sebabnya ada baiknya keluarga kita pindah dulu ke tempat lain yang lebih aman. Nah, selain kita harus punya persiapan orang yang akan menjaga keluarga kita, tentunya kita seharusnya juga sudah punya persiapan seorang pengacara yang akan mendampingi kita. Tetapi, ada kemungkinan pengacara itu tidak ada di samping kita ketika kita di BAP. Mungkin penyidik akan berkata tidak perlu pengacara karena kita hanya diperiksa sebagai saksi. Oleh karena itu, kita harus tetap paham apa hak-hak dasar kita dan bagaimana kita harus menjawab. Karena apapun juga yang kita katakan bisa meringankan atau memberatkan kita. Selamat malam Pak dan Pak Ragi. Apakah ente sehat? Nah, proses BAP sudah dimulai dari pertanyaan pertama ini. Biasanya, kita langsung refleks jawab sehat jika kita diberi pertanyaan seperti itu. Tetapi, kali ini kita harus jujur, apakah kita sedang sehat atau tidak. Jika kita sehat, maka proses berjalan. Jika kita tidak sehat, maka kita akan diperiksa apakah kita bisa menjalani proses pemeriksaan. Jika kita memang terbukti tidak sehat, maka pemeriksaan bisa ditunda. Proses BAP bisa menjadi proses yang panjang dan melelahkan. Jika status kamu dipanggil, penyidik punya waktu maksimum 12 jam untuk menetapkan kamu sebagai tersangka atau tidak. Sedangkan, jika kamu dijemput, penyidik punya waktu maksimum 24 jam untuk menetapkan kamu sebagai tersangka atau tidak. Jika lewat dari itu, dan kamu belum dinyatakan sebagai tersangka, maka kamu harus dibebaskan. Jika kamu belum siap, kamu bisa minta izin untuk berdoa dan baca Alkitab. Karena kamu mempunyai kebebasan beragama dan itu dijamin oleh pemerintah. Dan jika kamu lapar, kamu bisa katakan bahwa kamu lapar supaya kamu diberikan makanan. Sehat, Pak? Nama lengkap ente siapa? Tanpa Ragi.
Nama panggilan ente siapa? TR, Usia ente berapa? 21 tahun. Alamat ente di mana? Jalan Surga nomor 1, Komplek Kayalan Indah. Nah, ketika ditanya identitas seperti ini, kamu bisa minta nomor NPWP kamu dicantumkan juga. Kamu tidak akan ditanya NPWP oleh penyidik. Tetapi, kita belajar dari Rasul Paulus di Kisah Para Rasul 16, 22, dan 33 yang mendapatkan perlakuan berbeda ketika pemerintah mengetahui bahwa Paulus adalah seorang warga negara. Dengan meminta nomor NPWP kamu dicantumkan, kamu menyatakan bahwa diri kamu adalah warga negara yang taat bayar pajak, yang artinya kamu adalah salah satu orang yang menggaji penyidik yang memeriksa kamu itu. Jadi, secara tidak langsung, kamu mengingatkan kepada penyidik itu dan pengadilan nanti bahwa kamu adalah warga negara yang harus dihargai dan diperlakukan dengan adil. Orang-orang yang melaporkan kamu belum tentu punya NPWP dan bayar pajak. Pak, nomor NPWP saya 123456789. Tolong dicantumkan juga ya. Oke. Pak, apa yang sebenarnya terjadi? Bisa diceritakan semuanya dari awal? Nah, menghadapi pertanyaan ini, biasanya kita langsung nyerocos panjang lebar, berusaha menjelaskan bahwa kita tidak bersalah. Tetapi, itu adalah sikap yang kurang tepat. Karena, di dalam banyak berbicara, banyak kesalahan. Penyidik malah mungkin bisa menemukan hal-hal lain yang bisa menambah daftar kesalahan kita. Misalnya, kamu bercerita bahwa kamu buru-buru naik motor sehingga lupa pakai helm. Itu tidak ada urusannya dengan penistaan agama. Tetapi, itu bisa menjadi pasal tambahan yang menjerat kamu. Kamu melanggar lalu lintas. Jadi, pemeriksaan itu bukan ajang curhat. Di dalam pemeriksaan, apapun perkataan kamu, itu akan dicatat dan bisa dijadikan bukti untuk memberatkan kamu. Oleh sebab itu, sikap yang benar di dalam pemeriksaan adalah hanya menjawab apa yang ditanya secara spesifik. Jangan sok tahu dan jangan menjawab apa yang tidak ditanyakan. Menceritakan apa, Pak? Masa ente tidak tahu? Tidak tahu apa, Pak? Tolong ditanya dengan lebih spesifik supaya saya bisa menjawab dengan benar. Coba ingat-ingat lagi. Ingat-ingat apa, Pak? Jangan pura-pura tidak tahu. Maaf, Pak. Saya benar-benar tidak tahu apa yang Bapak maksud. Ente melakukan penistaan agama. Kenapa ente melakukannya? Saya tidak melakukan penistaan agama, Pak. Saya tidak paham apa yang Bapak bicarakan. Perbuatan saya yang mana yang Bapak maksud penistaan agama? Video ente di YouTube yang viral karena menista agama. Saya tidak tahu video saya yang mana yang Bapak maksud viral karena menista agama. Ente benar-benar tidak tahu? Saya tidak mengerti apa yang sedang Bapak bicarakan. Ane kasih ente waktu untuk ingat-ingat lagi. Awas, kalau ente berbohong, ente akan dipenjara. Nah, mungkin kamu akan mendapatkan break time untuk ingat-ingat lagi dan diberikan tekanan. Mungkin kamu juga sudah lelah dan ingin cepat beres. Tetapi, kamu harus bertahan sampai kesudahannya. Ingat, Yesus ketika di persidangan lebih banyak diam. Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat 34, "Akan tetapi biarlah perkataanmu iya jika iya dan tidak jika tidak." Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi, usahakan supaya kamu hanya menjawab iya atau tidak. Kalau kamu tahu, katakan tahu. Kalau kamu tidak tahu, katakan tidak tahu. Jangan katakan kurang tahu. Karena kalau kamu berkata kamu kurang tahu, berarti ada sesuatu yang kamu tahu, tetapi kamu tidak mengatakannya. Jadi, lebih baik tegas, tahu atau tidak tahu. Kalau kamu lupa, katakan lupa. Intinya, penyidik ingin kamu mengaku sendiri bahwa kamu salah
dan memberikan bukti-buktinya secepat-cepatnya supaya kamu bisa segera diproses. Tetapi kita menganut sistem praduga tidak bersalah. Jadi, kita harus mulai dari posisi kita tidak bersalah dan kita harus tetap bertahan di dalam posisi kita tidak bersalah. Bagaimana? Apakah sudah ingat? Pak, tolong tanyakan yang jelas supaya saya bisa menjawab dengan benar. Ente berkata bahwa Muhammad bukan nabi, kan? Kapan, Pak? Jangan pura-pura tidak tahu. Saya bukan pura-pura tidak tahu, Pak. Saya perlu tahu kapan dan di mana yang Bapak maksud. Jangan bohong. Saya tidak bohong, Pak. Saya perlu tahu kapan dan di mana saya berkata seperti itu supaya saya bisa memastikan bahwa itu benar saya yang berbicara atau orang lain yang memanipulasi video saya. Nah, intinya kamu berada di dalam posisi praduga tidak bersalah. Artinya, bukan kamu yang harus duluan membuktikan bahwa kamu tidak bersalah, tetapi penyidik itu yang harus membuktikan bahwa kamu bersalah duluan. Nih, lihat nih. Muhammad bukan nabi. Oh iya, itu memang saya yang berbicara, Pak. Nah, sekarang jawab. Kenapa ente menista agama? Saya tidak menista agama, Pak. Bagaimana ente berkata bahwa ente tidak menista agama? Ente berkata Muhammad bukan nabi. Itu adalah penistaan agama. Itu bukan penistaan agama, Pak. Muhammad mungkin adalah nabi bagi orang lain, tetapi bukan nabi bagi saya. Seperti Yesus adalah Tuhan bagi saya, apakah Bapak juga harus berkata bahwa Yesus adalah Tuhan? Apakah kalau Bapak berkata bahwa Yesus bukan Tuhan, karena Yesus bukan Tuhan bagi Bapak, artinya Bapak menista agama? Ente menista agama. Saya tidak menista agama, Pak. Saya membela agama saya. Coba ente pikir-pikir lagi kesalahan ente. Nah, kemungkinan kamu akan diberi jeda lagi berulang kali dan dilama-lamain supaya kamu lelah dan cepat ngaku. Udah deh, mendingan ente minta maaf aja kepada masyarakat supaya urusan cepat selesai. Nah, perkataan seperti ini mungkin bisa membuat kamu berpikir untuk mengalah supaya urusan selesai. Lagi pula, kalau kita lihat tetangga sebelah, mereka tinggal minta maaf, pakai materai, dan urusan selesai. Tetapi, bagi kita, hal itu belum tentu terjadi. Bisa jadi ini adalah jebakan Batman. Jadi, lebih baik kamu bertahan di dalam posisi tidak bersalah sampai akhir. 12 jam jika kamu dipanggil, 24 jam jika kamu dijemput. Lebih dari itu, maka penyidik melanggar hak asasi manusia. Bagaimana? Apakah ente sudah mau minta maaf supaya urusan ini selesai? Saya tidak mau minta maaf atas kesalahan yang tidak saya perbuat, Pak. Ente keras kepala. Coba ente pikir-pikir lagi. Nah, jika ada jeda dan sepertinya penyidik kehabisan kata-kata, ada baiknya kamu minta pulang. Pak, apakah masih ada yang dipertanyakan? Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya mau minta izin pulang, Pak. Nah, biasanya jika penyidik sudah nyerah, dia akan menyelesaikan BAP, mencetaknya, lalu meminta kamu tanda tangan. Kalau memang sudah tidak ada apa-apa, kamu boleh pulang. Tetapi, ingat, ketika kamu diberikan BAP untuk kamu tanda tangani, kamu harus membaca BAP itu dengan teliti. Jangan sampai ada kata-kata yang tidak kamu katakan tertulis di situ. Kalau ada keterangan yang bukan berasal dari kamu harus meminta keterangan itu untuk dihapus. Dan jika NPWP atau ada keterangan penting dari kamu yang tidak dicantumkan, kamu bisa minta untuk dicantumkan. Jika semuanya sudah selesai, kamu bisa tanda tangan dan minta izin untuk pulang. Tetapi, ingat,
Walaupun kamu diizinkan pulang, bukan berarti kamu tidak akan dipanggil lagi. Nah, ini adalah skenario terbaik yang bisa terjadi jika kita tidak melakukan kesalahan pada kasus-kasus biasa. Tetapi, karena kasus penistaan agama adalah delik aduan yang kencang kandungan politik dan tekanan massanya, saya tidak tahu bagaimana triknya sehingga orang seperti Pak Ahok aja harus masuk karena pasal penistaan agama. Jadi, yang perlu diperhatikan adalah bukan kita dipenjara atau tidak, bukan kita dianiaya atau tidak, tetapi jika hal itu terjadi, bagaimana kita menggunakan peristiwa itu sebagai kesempatan untuk memberitakan Injil. Pesan yang harus kita sampaikan adalah walaupun kita diperlakukan tidak adil, walaupun kita ditindas dan dianiaya, kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi kita tetap mengasihi mereka yang menganiaya kita. Dengan demikian, kita menunjukkan bukti pengajaran Yesus Kristus yang sejati. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya, mengasihi kita. Terbang tinggi bagaikan seekor raja wali. Walaupun badai topan menerpa, bukan lalui. Sebab Yesuslah Tuhanku, Dia menjagaku selalu. Walaupun ku lewati lembah yang gelap dan sunyi, takkan takut ataupun gentar, oh Dewa di sisi. Sebab Yesuslah gembalaku, terang bagi jalanku. Ku berlari dan ku berlari, ku tak akan lelah. Bukan terbang tinggi di dalam naungan sayapnya. Berlari dan ku berlari, ku tak akan lelah. Ku menari dan ku bernyanyi, bagimu Yesus Tuhan Rajaku. Terbang tinggi bagaikan seekor raja wali. Walaupun badai topan menerpa, ku kan lalui.